Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muhasabah yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam iman dan kenikmatan Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarkah wahai sahabatku semuanya, maksiat menyulitkan semua urusan. Jika ketawaan dapat memudahkan segala urusan, maka maksiat akan menyulitkan segala urusan. Karena ketakwaan adalah penerang jalan kehidupan, sedang maksiat adalah kegelapan jalan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada ia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Quran Surat At-Tolak ayat kedua dan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusannya. Quran Surat At-Tolak ayat keempat. Al-Alama Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Maka orang yang tidak bertakwa, Allah akan menyulitkan urusannya. Al-Jawabul Kafi halaman 54. Al-Imam Asy-Syadili rahimahullah berkata, setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berusaha meraih keridhaan Allah dalam seluruh kondisinya, Allah akan membalasnya di dunia dan akhirat. Dan di antara bentuk balasan darinya adalah Dia akan menjadikannya untuk orang yang bertakwa itu kemudahan dan jalan keluar dari setiap kesulitan serta beban. Dan apabila orang yang bertakwa kepada Allah akan Dia berikan kemudahan serta jalan keluar, maka sebaliknya orang yang tidak bertakwa kepada Allah akan menghadapi berbagai macam kesusahan, kesulitan yang berat dan himpitan kehidupan yang ia tidak mampu lepas darinya, dan ia tidak bisa keluar dari akibat-akibat buruknya. Tafsir As-Sabah halaman 869. Ada kalanya ketika orang lain sibuk mencari perhatian dan pujian, engkau justru berusaha memilih bersembunyi dan mencari keikhlasan. Itulah sepinya. Ketika orang lain sedang tertidur pulas, engkau justru berusaha harus bangun untuk sholat malam. Itulah beratnya. Ketika orang lain bersikap perhitungan dan kikir, engkau justru berusaha berbagi sesama. Itulah sukarnya. Ketika orang lain hanya senang menikmati, engkau justru berusaha menciptakan. Itulah pengorbanannya. Ketika orang lain yang bersalah dan menyakiti, engkau justru harus memaafkan. Itulah perihnya. Ketika orang lain banyak melakukan maksiat, engkau justru berusaha bertaubat dan melakukan amal soleh. Itulah ujiannya. Ketika orang lain senang membuka auratnya, engkau justru berusaha menutupi aurat rapat-rapat. Itulah repotnya. Ketika orang lain sibuk mendengarkan musik, engkau justru sibuk membaca Al-Quran. Itulah bedanya. Ketika orang lain dapat menikmati berbagai makanan, engkau justru menjalankan puasa. Itulah pahitnya. Ketika orang lain dapat dengan mudah mencapai dan mendapatkan uang dengan cara yang haram, engkau justru berusaha berletih-letih bekerja mencari yang halal. Itulah susahnya. Ketika orang lain berlomba-lomba ingin hidup mewah dengan cara riba, engkau justru memilih hidup sederhana. Itulah godaannya. Ketika orang lain sibuk bergibah,
memfitnah dan mencaci maki, engkau justru banyak bersabar dan menahan diri. Inilah lelahnya. Ketika orang lain banyak melakukan amalan yang menyimpang, engkau justru berusaha berpegang teguh pada sunnah. Itulah terasingnya. Maka tidak banyak orang sepertimu di sini untuk meniti jalan kebenaran. Sebab memang berat harus kau jalani, karena itu ada kalanya kita harus bersabar dalam lelah, bersabar dalam sakit, sendiri, sepi, air mata, panas, dan caci maki. Semua itu kita bertahan demi menggapai keriduannya. Dan memang begitulah ujiannya. Sebab surga sering berbeda dengan nafsu kebanyakan orang. Karenanya itulah mengapa pejuang kebenaran seringkali hanya sedikit. Saudara-saudariku seiman, yakinlah bahwa janjinya itu pasti. Maka nikmati saja setiap sakit dan sedihmu dalam setiap detik episode kehidupan. Karena pada akhirnya kebahagiaanlah yang kelak akan kau raih. Tenanglah dalam lara, sabarlah dalam ridhomu. Ujian itu tak akan lama. Percayalah bahwa janjinya adalah nyata. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya, sebab dialah yang lebih tahu mana yang terbaik untukmu saat ini dan nanti. Maka tetap istiqomahlah dalam doa dan ketakwaan, karena cintanya padamu sedang menguji keimananmu. Dan yakinlah bahwa segala ujian dan cobaan yang menimpamu tak akan pernah sia-sia jika engkau meridhoinya. Karena ada buah manis dari pahala yang telah Allah siapkan untukmu. Oleh karenanya, berbaik sangkalah padanya, bahwa di balik letih dan sakitmu, semua pasti ada hikmahnya dan berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.